Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya dapat menyapa Bapak Ibu dan saudara sekalian pada sapaan gembala dan renungan harian GKI Cikarang. Tema kita pada hari ini yaitu adalah beradab dengan akal budi. Jadi tema tersebut akan diambil pada perikop Amsal 12 ayat 8. Bapak Ibu, mari kita buka kitab kita pada Amsal 12 ayat 8. Yang berbunyi demikian: setiap orang dipuji sepadan dengan akal budinya, tetapi orang yang tumpul pikirannya akan dihina. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, dari perikop ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita dapat berperilaku baik, berperilaku sesuai dengan akal budi dan beradab. Jadi kita di sini juga akan belajar bagaimana kita dituntut untuk sesuai atau berperilaku kehidupan kita sesuai dengan firman Tuhan dan lurus, tidak berliku-liku. Ya, dalam konteks keseharian kita, mungkin Bapak Ibu punya media sosial ya. Di media sosial tersebut pasti ada konten yang dimana isinya adalah tentang isinya ujaran kebencian terhadap sara, terhadap suku, terhadap apapun Bapak Ibu yang mungkin saja memancing kita untuk emosi. Nah, Bapak Ibu coba lihat di bagian komentar. Biasanya di bagian komentar banyak sekali hujatan-hujatan, banyak sekali yang mencela, banyak sekali yang saling menghina, sehingga kadangkala kita juga terpancing dalam melakukan komentar juga. Apakah hal tersebut juga bagian dari akal budi dan beradabnya kita? Lalu pada kasus lain, misalnya ketika kita lagi pelayanan atau lagi kerja nih, pasti kita ada yang namanya rapat. Ketika kita sedang mengungkapkan ide kita atau gagasan kita, mungkin seringkali gagasan kita tidak diterima dengan baik oleh pimpinan kita, atau seringkali ide kita juga tidak dengar nih. Nah, bagaimana kita menyikapinya? Banyak orang, atau termasuk diri kita sendiri juga sama. Kita seringkali malah semakin ingin mengungkapkan kehendak kita, ingin memaksakan kehendak kita, ingin mengedepankan egoisnya kita. Atau kadang-kadang kita juga sama nih, karena kita tidak diterima, kita mengajak orang lain untuk sama-sama tidak peduli akan apa tersebut. Yang penting ide yang kita diterima, gitu ya. Atau juga ketika kita sedang berkendara nih. Nah, Bapak Ibu, kalau saat ini sedang hujan nih, kalau lagi berkendara, biasanya kita sangat marah nih kalau didahului oleh kendaraan lain. Karena apa? Karena kita sama-sama sedang buru-buru juga. Tapi kalau ada yang tiba-tiba mendahului kita, pasti kita juga sama-sama merasa tidak nyaman ya. Ingin marah kayak mendahului kita itu. Apakah hal tersebut juga bagian dari beradab dengan akal budi? Ya, bagaimana Bapak Ibu kalau kita melihat atau merasakan orang lain yang tidak memiliki beradab dengan akal budi? Pasti orang tersebut rasanya seperti orang-orang yang tidak memiliki aturan. Orang tersebut rasanya kok egois ya, atau rasanya orang tersebut seperti orang yang sembarangan. Jadi apa-apa harus dengan keinginan dia sendiri, apa-apa yang semaunya dia sendiri. Nah, firman Tuhan mengajak kita menjadi orang yang memiliki akal budi. Apa artinya? Yaitu memiliki kemampuan berpikir dengan hikmat. Ya, jadi Bapak Ibu, kita juga diajak nih untuk mempertimbangkan dampak dari setiap kejadian yang kita lakukan, dari perkataan kita atau dari perilaku kita. Nah, kita diwajibkan untuk mempertimbangkan, kalau kita mengeluarkan kata ini, apakah orang-orang itu tersebut akan sakit hati? Kalau kita berperilaku seperti ini, apakah orang tersebut akan sakit hatinya juga? Dan seringkali malah banyak yang menghakimi, ya, banyak sekali kejadian menghakimi sehingga orang tersebut sakit hati, tidak mau ketemu kita lagi, atau tidak mau komunikasi dengan kita lagi. Kalau kita memiliki sikap yang beradab dengan akal budi, biasanya perbedaannya adalah orang tersebut ya lebih banyak untuk berdiam diri, lebih tenang, lebih menghormati, dan lebih sopan dalam bertutur kata. Karena apa? Karena dia tidak memaksakan kehendaknya diri sendiri.
Lalu kita juga diperingatkan untuk menjadi orang yang lurus dan tidak berliku-liku. Apa itu artinya? Yang artinya adalah tidak mementingkan kepentingan diri sendiri. Banyak orang ya yang mengedepankan dirinya sendiri karena terlalu egois, ingin dirinya yang paling jago, ingin dirinya yang paling keren, ingin dia yang lebih terkenal, karena ingin dia popularitasnya lebih tinggi daripada yang lainnya. Karena apa? Karena dia ingin menjadi orang yang terlihat hebat di luar. Dan biasanya hal-hal tersebut atau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang kehilangan kepercayaan. Mereka kehilangan integritasnya. Mereka lupa akan mencari hikmat Allah. Dan malah jatuhnya jadinya dia kehilangan atau menjatuhkan dirinya sendiri. Bapak Ibu yang terkasih Tuhan, sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi yang berbeda dengan yang lainnya. Kita dituntut untuk menjadi contoh yang baik, baik dari perilaku kita, baik dari perkataan kita, tutur kata kita, yang menjadi terang juga di orang-orang sekitar kita, di lingkungan kita, sesuai dengan hikmat Tuhan. Mari Bapak Ibu kita belajar untuk berpikir sebelum berbicara, berdoa sebelum bertindak, dan jangan lupa selalu meminta hikmat Tuhan yang sungguh-sungguh untuk memuliakan nama Tuhan dan memancarkan kasih Tuhan terhadap sesama. Mari Bapak Ibu, kita sama-sama melakukan introspeksi dalam diri kita. Apakah diri kita sudah sesuai dengan adab dan akal budi dan lurus seturut dengan kehendak Tuhan? Dan apakah kita juga selalu mengandalkan Tuhan dan mencari hikmat Tuhan dalam setiap kita melakukan aktivitas maupun tutur kata yang kita lakukan? Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kita belajar mengenai beradab dengan akal budi. Ajarlah kami agar senantiasa penuh kasih dan bijaksana, dipenuhi juga oleh hikmat-Mu. Biarlah kita menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikianlah renungan pada hari ini. Kiranya dapat menyemangati Bapak Ibu sekalian dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk bagikan video ini kepada saudara-saudara kita yang lainnya, agar banyak yang semakin terberkati oleh renungan kita hari ini. Bapak Ibu, jangan lupa sebelum saya tutup, untuk selalu kita mencari hikmat Tuhan, apapun itu yang dapat kita lakukan, apapun yang akan kita lakukan, carilah dulu kerajaan Allah dan hikmatnya. Tuhan memberkati kita semua.